Sobat Raya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel BNB Podcast bersama saya Vini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube ini dulu ya. Kali ini aku mau ngepoin salah satu builder coil yang ada di Bandung. Siapakah dia? Here we go. BNB Podcast BNB Podcast. Oke teman-teman, kali ini aku mau ngepoin salah satu builder yang ada di Bandung. Apa itu? Langsung aja. Oh, perkenalkan. Oke, saya perwakilan dari Unicoil Project. Saya sekaligus builder dari Unicoil Project. Unicoil Project itu salah satu produsen pre-built coil di Bandung. Dan saya pribadi, nama saya Abeng. Oh iya. Jadi ya saya yang sekaligus istilahnya produsen, builder, dan sekaligus menghandle dalam segala manajemennya juga. Namanya Unicoil. Unicoil Project. Asal ngasih nama Unicoil itu gimana Om? Sebetulnya Unicoil itu singkatan. Jadi kan Unicoil itu dari universal coil. Jadi saya bikin Unicoil itu maksudnya istilahnya coil nanti yang saya bikin itu bisa dipakai buat apa aja, misalkan untuk mod kayak elektrik, untuk box mod, atau untuk makeup, atau untuk intinya lebih ke memanjakan vapors aja. Jadi gitu. universal gitu ya, dipakai untuk apa aja. Untuk saat ini jumlah varian produknya ada berapa Om? Untuk sekarang yang udah launching di partner store sih udah ada 8 item produk. Yang pertama itu produk yang paling pertama saya bikin, yang paling pertama saya ekspansi ke toko tuh yang Kleton One Core. Nah, itu pun dan itu pun sampai sekarang masih jadi best seller itemnya. Oh, best sellernya. Best seller item. Nah, dari situ saya berkembang mulai mengikuti perkembangan update pasar yang ada. Dari situ saya mulai bikin ke Alien Series. Alien Series itu di sini saya punya produknya, ada Alien Dual, ada Alien Baby Alien Gold Edition, terus Alien Single V1 sampai dengan Alien Single V4. Jadi segitu ya Om untuk produk untuk saat ini. Yeah. Om boleh nggak sih Om diceritain gimana awal usaha Om memulai usaha ini? Sebetulnya ini awalnya karena saya seneng, karena saya hobi gitu ya. Orangnya kan terdengar kalau saya kan seneng ngulik. Seneng ngulik. Pas kebetulan memang saya ngerasa ada passion nih di builder coil, makanya dari situ mulai awalnya mungkin tahun di pre-build ya. Untuk pre-build coil saya di 2014. Oh, berarti udah berapa tahun sekarang? Ya, kurang lebih sekitar 7 tahunan. Di pre-build saya mulai belajar dari situ. Tapi untuk masalah mulai masuk ke ekspansi pasarnya itu di 2017. 2017 ya. Jadi saya fokusnya di 2017. Tapi kalau untuk riset belajar segala macam dari mulai coil round wire, saya masang coil yang zaman F4 itu kan, F4 yang pen, misalkan yang zaman-zamannya round wire lah, belum ada waktu itu belum rame atau belum familiar yang namanya pre-build. Saya udah mulai di situ, udah mulai ngulik-ngulik, mulai misalnya coba-coba gitu kan. Nah, di 2017 awal mula saya terjun ke pre-build itu di twist coil. Ada twist coil karena waktu itu kan pre-build tuh masih dibilang asing lah ya untuk vapors, karena kan belum banyak yang ngerti juga gitu. Nah, kesini mulai seiring berjalannya waktu sambil mengikuti kebutuhan vapors kayak gimana, saya coba riset lagi, saya ngulik-ngulik lagi, ya alhamdulillah akhirnya terciptalah 8 item. Om pernah dapat inspirasi atau gimana, atau emang? Sebetulnya kalau inspirasi sih lebih ke apa ya? Sebetulnya lebih ke obsesi sih kalau saya. Sebetulnya obsesi jadi gini, karena kayak saya tuh orangnya, jadi saya tuh pengen membuat sesuatu yang kelak produk saya yang saya bikin tuh bakal dicintai sama banyak orang, bakal disukai gitu kan. Nah, saya sebetulnya lebih ke pembuktian diri sih. Saya sanggup nggak sih sampai ke titik itu gitu. Nah, makanya dulu ya emang niatnya awalnya ke situ. Sebetulnya untuk hal ke benefitnya sih mungkin nomor sekian. Nah, saya lebih ke fokusnya ya istilahnya obsesi saya dulu nih. Menantang diri sendiri lah intinya kan gitu.
dari sini sih saya membuktikan bisa kan nih saya dari sesuatu hal yang memang intinya ya bisa dibilang industri vape itu kan ataupun vape itu kan ya di kalangan minoritas ya, misalnya bukan produk-produk yang emang banyak yang semua orang tahu, orang pada tahu kan gitu ya. Nah dari situ saya mulai nih gimana cara memperkenalkan pre-build dulu kayak gimana gitu kan, mengubah stigma negatif orang-orang terhadap pre-build tuh kayak gimana gitu. Soalnya kan banyak banget kan stigma negatif, pas begitu saya keluar tuh kesannya gini, orang-orang itu udah keburu kayaknya pakai pre-build mah panas. Misalnya udah stigma itu udah negatif duluan. Belum tahu. Belum tahu kan, nggak semua pre-build tuh kayak gitu gitu. Misalnya tergantung misalnya siapa yang bikinnya atau misalnya gimana kita cara bikinnya. Nah makanya kan, itu suatu PR yang sampai sekarang masih jadi PR saya, mungkin nggak cuma saya, semua builder yang PR itu di situ. Karena banyak yang dari dulunya udah kapok duluan pakai pre-build karena ya salah masangin yang harusnya buat coil mereka dipasangin elektrik, gara-gara itu akhirnya kan yang awam kan nggak tahu, tahu pakai akhirnya kan panas. Kesannya negatif. Kesannya kan jadi yang kena impact jeleknya kan si pre-build-nya. Padahal kan pre-build itu kan jenisnya macam-macam, spesifikasinya kan macam-macam gitu. Gitu sih. Kalau untuk saat ini pendistribusiannya kemana aja Om? Kalau untuk pendistribusiannya saya masih di Bandung. Saya belum merambah keluar Bandung karena ya untuk sementara ini saya masih ngerjain segala sesuatunya sendiri. Jadi saya lebih pengen ke kontrol aja lah. Itu pun saya nggak terlalu ekspansinya terlalu gila-gilaan banget juga enggak. Saya lebih prioritaskan vape-shop yang saya kenal dulu. Karena kan biar nanti kalau misalnya udah jalan bareng kan udah sama Anggala kan udah enak. Kita udah bisa saling bantunya tuh benar-benar kerasa gitu kan. Terus yang keduanya ya intinya ya pengen tahu dulu nih dengan cara gini, nggak terlalu langsung banyak gitu kan, ngasih gebrakan gimana. Ya udahlah, mending ya sengalirnya aja. Biar gitu aja. Terus untuk harga dari masing-masing itunya berapa? Kalau untuk coil sih bervariasi ya. Harga tuh untuk yang Clapton One Core di partner store tuh ngejualnya 35.000. Itu tuh yang untuk 2 coil sepasang. Terus yang Alien single series itu semua varian ya, ada V1 sampai V4 itu di partner store tuh dijualnya 45.000. Itu coil tau ya, soalnya kan biasanya kan di Vapor ada biaya pasang itu nggak tahu, saya nggak tahu apa. Itu beda lagi, itu di luar harga ini coilnya sendiri gitu. Terus ada varian yang Alien Dual itu jual di tokonya tuh ke end usernya tuh 65.000, sama yang Baby Alien Gold itu 75.000. Berarti yang Baby Gold itu paling yang best seller itu kan? Nah, iya jadi asal tuh ada best seller tuh ada awalnya kan Clapton One Core ya. Sekarang udah saya ngeliat di data pembukaan saja udah kelihatan sekarang udah ada 4 yang best seller. Jadi udah ada Clapton One Core, terus Alien Single V3, Alien Single V4 sama Baby Alien Gold. Itu yang jadi best seller untuk saat ini. Untuk saat ini. Kalau planning kedepannya dari Unicoil apa nih Om? Ya kalau planning sih cita-cita mah ya pengennya Unicoil itu cepat bisa berkembang lah ya. Mudah-mudahan bisa istilahnya mencangkup pasar nasional. Untuk harapan saya sih ya kasih ke arah sana lah cita-citanya. Yang penting terkenal dulu ya Om di kalangan vapers lah ya. Jadi soalnya kalau saya kan ya emang bukan tipikal orang yang terlalu ambisi juga enggak. Enggak terlalu gimana, makanya kan saya enggak pernah pakai buzzer, enggak pernah pakai apa, saya sama ya saya support yang orang-orang saya kenal gitu, kayak komunitas kayak capsor yang emang butuh saya support, ya saya pasti support gitu. Jadi saya nggak benar-benar maksa harus keluarin biaya untuk A, B, C, D, enggak juga sih. Jadi ya karena memang saya berjalan dari seneng, dari emang hobi gitu ya, bikin, makanya ya enjoy aja sih. Karena kalau kerjaan kita sesuai dengan hobi itu jadi ikhlas, enak jadi kita ngerjainnya ya Om. Kita seolah-olah nggak ada ngerasa capek, sebetulnya karena intinya hobi aja, karena kita seneng hobi, ya udah, jadi nggak ada beban. Jadi saya nggak terlalu mikirin wah ini kita harus target segini nggak juga. Malah itu mah bonus lah, saya pikir itu bonus. Yang penting kan saya kan dari sini kan saya nggak cuma dilihat dari benefitnya aja kan. Saya kan bisa kenal banyak orang, saya bisa kenal dengan beberapa komunitas yang ada di Bandung, itu saya bisa nambah keluarga, nambah saudara. Nah itu sebetulnya poinnya untuk saya kan itunya. Nah dari situ kan mungkin ya lambat laun ya secara otomatis
ya mungkin brandnya Unicoil mungkin akan berkembang dengan sendirinya. Iya, dan benefitnya pun makin akan nambah besar. dengan sendirinya tanpa kita harus Brand sana harus sini. akhirnya kan ujung-ujungnya pasti bakal nyampe juga sih. Berarti Cuman yang dipertahankan kualitasnya ya Om. itu nomor satu untuk saya. Biasanya kalau untuk masalah kualitas itu saya benar-benar mempertahankan karena apa ya, itu brand image ya. Iya. Ngaruhnya ke brand image kita nanti. Misalnya jangan sampai, ya kalau saya pribadi saya nggak mau gitu. Iya. Cuman gara-gara misalnya anggaplah mungkin harga modal bahannya lebih murah saya ganti ke situ, nggak juga. Makanya saya misalnya harganya tetap aja yang ngikutin yang sekarang aja Yang udah biasa, gitu. ya. Karena emang udah nyaman segitu. Ya, karena harganya memang juga. bahannya udah saya pakai, saya nggak pernah mau ganti bahan yang lain. Kalau emang nggak ada ya udah nggak ada, saya nggak masangin produksi gitu. Gitu. Lalu Om, tanggapan Om gimana sih mengenai industri vape yang sekarang? Waduh, industri vape sekarang jujur luar biasa sih kalau menurut Ambiar. saya. Ambiar banget, ini udah sampai merambah ke dunia selebriti, sekarang udah banyak yang terjun kan. Gila sih. Sebetulnya ini perkembangannya dari zaman saya dulu tahun 2014, 2017 zaman saya pernah buka vape store juga. Ya jauh sih sebetulnya. Oh, pernah buka vape store? Saya pernah punya vape store di tahun 2016. Oh. Pernah punya vape store dulu di, ya sebetulnya sama makan rumah saya sih Yeah. yang di daerah Gempol. Saya buka di situ ya untuk apa namanya, identitas sih sebetulnya. Dulu pengen coba-coba, pengen tahu lah gitu kan Yeah. vape store dunia kayak gimana. Nah kalau dibanding sekarang industri vape udah ya sangat maju sekali. Udah luar biasa, dari item liquidnya aja sekarang brewer udah banyak yang bermunculan kan. Bisa udah sangat berkembang lah menurut saya. Dari produk coil sendiri aja kan buildernya sekarang udah ya makin banyak brand gitu kan, yang makin banyak bermunculan juga. Jadi misalnya itu menandakan bahwa industri vape kita udah berkembang. Udah maju, udah berkembang. Sama ya misalnya yang lebih bagus lagi yaitu kan sudah melibatkan banyak selebriti, otomatis kan mungkin kedepannya dengan influence-nya mereka itu bisa nambah vape di Indonesia itu lebih berkembang lagi kan gitu. Tapi Om, kan mungkin kalau kita masa pandemi kayak gini kan Om, ada nggak sih efeknya ke penjualan? Kalau efek pasti ada, efek pasti ada karena ya itu kan mungkin nggak akan bisa kita cegah ya, itu udah ya Takdir. Karena itu udah menyangkut ya sakunya para vapers kan gitu ya, dompetnya para vapers ya itu udah pasti gitu. Cuman kalau saya pribadi ya itu mungkin nggak terlalu dijadiin harus gimana, enggak sih, ya udah misalnya mah ya kalau emang saya optimisnya gini aja, kalau emang produk saya udah kepakai sama vapers gitu kan ya udah pede aja gitu kan. Misalnya ya walaupun misalkan di luaran sana banyak brand-brand lainnya, saya optimisnya ya saya makanya selalu menjaga kualitas tuh arahnya untuk ke situ sebetulnya kan. Jadi orang-orang vapers yang udah tahu ya udah, makan mungkin di sana mau pindah yang lain juga kan gitu, kalau bisa menjaga kualitas gitu. Asal kitanya nggak nurunin kualitas kitanya. Nah gitu, misalnya jangan sampai bikin konsumen kecewa kecewa. ya. Nah intinya itu tuh fatal sih untuk dunia bisnis itu. Iya. Terus harapan Unicoil untuk kedepannya minimal lah tahun 2021 ini apa sih Om? Kalau saya 2021 rencananya saya sebetulnya pengen buka vape gallery. Vape gallery, jadi konsepnya di situ saya buka vape gallery itu, jadi yang saya jual bukan device yang umum. Saya kan punya beberapa kenalan yang kayak produksi box mod gitu ya, produksi hanya emang hasil dari tangan anak bangsa gitu. Nah, saya rencana ceritanya itu di situ. Jadi saya pengen menampung misalnya barang-barang yang saya jual itu barang-barang yang memang bukan barang-barang yang produk impor lokal dari gitu Cina. lah ya. Nah, lebih ke yang bernilai seni lah gitu. Makanya kan saya rencana pengen bikinnya tuh ya vape gallery, kan bukan vape store tapi vape gallery gitu kan. Di Indonesia banget. Indonesia banget. Ya insya Allah untuk tahun ini rencana sih planningnya kasih, tapi ya mudah-mudahan. Semoga aja ya Om terencana. Lalu untuk harapan ke vapers, terutama komunitas nih Om, apa? Untuk komunitas sih ya sebetulnya kalau saya pribadi sih ya tetap dijaga kesolidannya aja sih, solidnya, kekeluargaannya, misalnya supportnya. Jujur sebetulnya ya saya pribadi pun Unicoil sampai detik ini sangat merasa terbantu sih sama namanya komunitas. Nah, karena kan dari situ kan ya tanpa kita harus datangin orang satu-satu ke rumah-rumah kan, dengan komunitas dengan sekian jumlah anggota mereka udah langsung tahu nih Unicoil tuh ini gitu kan. Nah, biasanya komunitas sih ya
sangat berperan penting sih ya di dunia vapers tuh dalam hal bukan dalam hal produk aja. Informasi kita bisa menginfluence vapers yang emang misalkan yang asalnya ngerokok jadi nge-vape, apa enggak vapers baru kita bisa edukasi, kita bisa kasih masukan itu sebetulnya. Jadi emang ya kayak di luar sana sebetulnya itu banyak ya orang-orang yang masih salah kaprah, ya masih salah paham tentang vape gitu kan, karena mungkin dapat influence dari kiri, dari kanannya ada yang negatif atau dari lingkungan sendiri karena belum menerima vape itu ada gitu kan. Ya, itu sebetulnya ya salah satu tugas beratnya komunitas itu sebetulnya. Membawa informasi positif ya, tentang gitu. vape. Kalau vape tuh nggak bahaya, kalau vape tuh sebenarnya banyak banget hal positifnya ya. Betul. Jadi intinya ya peranan itu ada di tangan komunitas. Soalnya kalau kita sebagai yang bergerak di industri vape-nya mungkin cuman ya maksudnya langkah kita terbatas, terbatas karena ya kita mungkin hanya sekedar bisa mensupport lewat produk gitu kan. Nah untuk komunitas sendiri ya itu memang udah salah satu tugas utama komunitas seperti itu. Lalu ada efeknya nggak sih Om dari komunitas? Pasti ada efeknya banget. Sebetulnya dari segi promo lebihnya ke promosi kan, misalnya mungkin dengan kita saling support, ya terutama saya banyak disupport sama komunitas, itu ya kerasa sih. Kerasa banget. Ya value-nya untuk value Unicoil tuh ya berdampak sekali, positif itu dampaknya. Gitu. Promosi yang nggak secara langsung, nggak bayar. Intinya sih gitu. Misalnya memperkenalkan produk, sekalian kan dipromo juga. Promosi. Makanya saya selalu kalau untuk komunitas saya selalu utamakan untuk minimal saya ngasih produk itu selalu. Gitu. Karena efek dari komunitasnya juga sangat berarti banget untuk si produsen itu ya Om. Gitu benar. Lalu aku mau minta nih Om kritik dan saran bagi vapers atau komunitas apa nih? Kalau untuk vapers sih kritik dan sarannya sebetulnya saran sih sebenarnya lebih ke saran tuh misalkan kayak emang vapers tuh jangan malu untuk bertanya ya untuk masalah kita nggak ngerti misalkan device ini gimana, baik RDA baik modnya atau misalkan coil atau liquid segala macam kan bisa komunikasi dengan komunitas. Kalau misalnya emang pengen lebih intens tahu ya kita gabunglah sama salah satu komunitas dan gitu kan kita bisa lebih tahu secara detail untuk vape itu harus gimana, apa yang dipakai gitu kan, dan lain-lainnya detailnya lebih tahu. Untuk kritiknya sebetulnya kalau kritik sih ya kadang masih ada vapers yang kurang bisa menempatkan dia nge-vape gitu ya, kayak misalkan di tempat umum yang emang ya jadi kita memang harus gimana ya ngawayahnakeun lah gitu kan, kita masih dalam proses memperbaiki nama vape kan ini ya. Jadi intinya ya jangan sampai kita udah di lingkungan yang emang kurang percaya sama vape, kita seenaknya kan gitu. Makin makin geuleuh kasarnya mah kan makin keur vape teh kieu bener mulak-mulak teh gitu kan bahasanya kan seringnya kayak gitu gua kan. Nah makanya lebih ke situ sih sebetulnya kalau dijaga attitude-nya gitu. Kita nge-vape juga kan makanya sekarang itu udah bermunculan pot itu lebih bisa ya minimalkan nggak terlalu banyak asapnya. Ya kita bisa ngejaga lah misalnya ya kita ini memang pengen vape maju tapi dengan cara kayak gitu sebetulnya bisa mengurangi nilai dari vape. Sebenarnya dengan sikap si para vapers itu semua sendiri ya. Baik lagi ke diri kita lah misalnya sebagai vapers tuh harus gimana gitu. Sikap Terus kalau misalkan yang teman-teman nih mau beli produk dari Unicoil itu gimana caranya Om? Kalau untuk produk Unicoil udah ada di beberapa vape store di Bandung. Mungkin informasinya bisa ada dicek di IG aja. Di Instagram nanti ada di sini ya Instagramnya. Unicoilproject.bdg itu ada di situ detail partner store kita di mana aja. Nah, untuk harga pun sama untuk semua vape store saya samakan. Jadi misalnya mungkin di luar tadi ya yang saya bilang di luar jasa pemasangan. Itu untuk harga coilnya sendiri aja udah segitu, udah di MSRP-nya udah saya sama ratain gitu. Lalu Om, aku mau tahu nih pendapat Om gimana tentang kegiatan BMB yang kayak bikin konten kayak gini, kayak podcast, review, kayak gimana sih Om? Menurut pendapat bagus Om? Banget dong. Oh iya? Itu isinya. Bagus katanya. Karena gini loh, sekarang kan dunia digital. Ya, orang-orang yang anak-anak milenial dia nggak pernah mau lepas dari yang namanya handphone. Yang jadi topik utama dia ngeliat tuh kan Instagram, YouTube. Untuk sekarang itu kan video. Nah, dengan adanya podcast kayak gini, mungkin orang-orang yang malu bertanya di luar sana
dia kan bisa nonton nih, oh ternyata gini ya, oh ternyata Unicoil itu ini mungkin yang banyak selama ini mungkin yang belum tahu Unicoil itu seperti apa, mungkin akhirnya kan minimalnya bisa tahu. Ya mungkin kedepannya kan bisa lebih nanya lebih lanjut lagi. Itu sebetulnya ya salah satu hal penting yang untuk berperan, ya itu tadi buat kita menjaring vapers baru itu kan salah satunya kan sarananya bisa dari podcast gitu kan. Untuk bahan edukasi juga kan bisa dari podcast gitu kan. Untuk memperkenalkan produk kadang kan saking banyaknya brand yang beredar sekarang di vapers di Bandung kan bikin bingung juga. Bikin bingung para konsumen itu kan mikir, duh pengen beli liquid ini dalam kondisi pandemi kayak gini kan sayang ngeluarin uang kan harusnya mana. Nah itu kan memang harus ada gitu. Memang harus ada. Jadi mereka tuh beli tuh nggak zonk, tariknya jadi udah sama duit sakit tuh nah jadinya nah gitu kan, itu kan salah satu kekecewaan nanti ujungnya. Nah gitu, makanya dengan ada podcast terus review produk itu sebetulnya sangat membantu gitu teman-teman untuk para vapers di luar sana gitu. Sangat berarti banget Om. Berarti banget. Oke Om, mungkin untuk ngobrol singkat kali ini cukup aja. Semoga Unicoil makin lancar usahanya ya Om ya, makin kompak. Amin. Makin dikenal lagi di masyarakat, terutama di Indonesia ya Om ya. Amin. Lancar terus pokoknya Om. Amin. Ya sama saya juga buat Balai Melakukan, saya ucapkan terima kasih juga untuk supportnya selama ini. Yang mudah-mudahan semakin berkembang juga, semakin bisa menjaring vapers lebih banyak lagi dan semakin besar lagi ntar kemudian. Om, barangkali ada yang mau disampaikan ke vapers semua? Ya, kalau dari saya sih untuk semua vapers yang ada di Indonesia, satu sih pesan saya, ya tolong jaga attitude-nya aja. Karena dari situlah kita mulai untuk misalnya bisa membawa vape untuk jadi lebih baik lagi. Dan menuju hal positif ya Om. Positif ya. Cukup Om? Mungkin cukup ya ngobrol singkat kita kali ini. Sebelumnya makasih banyak ya Om udah ngeluangin waktunya buat dikepoin sama BMB. Sama-sama. Oke teman-teman, sebelumnya kalian jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe ya. Oh iya, follow juga Instagram dari BMB sama Unicoil Project. Nanti kita simpen di sini ya. Oke Om, kita pamit dulu yuk. Saya Vini, gini Om. Saya gitu. Oke, saya Abeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMB Podcast.